Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku sekalian dengan saya Nanan Jailani dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Dan kali ini kita masih membahas seputar iman kepada hari akhir. Untuk pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah periode hari akhir. Apa itu periode hari akhir? Yang perlu kita dan kalian ketahui bahwa ketika bumi ini dihancurkan, ketika seluruh isi bumi ini dihancurkan, disamaratakan, ketika seluruh dunia ini hancur lebur, kehidupan berakhir. Itu bukan berarti kehidupan berakhir begitu saja, melainkan kita akan memasuki kehidupan baru, kehidupan di alam yang baru, yang lebih abadi. Inilah yang disebut dengan alam keabadian. Ketika manusia seluruhnya diwafatkan pada hari kiamat, itu bukan berarti kisah kehidupan manusia berakhir sampai di situ. Melainkan kita semua akan memasuki alam-alam yang lain, alam-alam yang baru yang akan ditempuh oleh kita semua menuju alam akhirat. Nah, alam akhirat inilah yang akan kita bahas sekarang. Alam-alam apa saja kan yang akan manusia singgahi setelah kiamat terjadi? Tahu dikenal dengan periode hari akhir. Di sini dengan jelas setelah alam semesta ini hancur lebur secara total dan kehidupan manusia seluruh makhluk ciptaan Allah itu berakhir, maka mulailah manusia menjalani tahapan kehidupan baru dan proses menuju alam baka atau alam keabadian. Nah, untuk apakah alam keabadian? Untuk apakah alam akhirat Allah ciptakan? Padahal di dunia manusia telah melewati perjalanan hidup dari sejak lahir sampai dengan meninggal dunia. Tiada lain tiada bukan, jelas tujuannya adalah manusia akan dimintai pertanggungjawaban setelah apa yang diperbuat di alam dunia selama hidup. Alam akhirat ini dapat dikatakan juga ada alam pembalasan, ada alam siksa, di situ akan berlaku, kenikmatan juga itu akan berlaku. Intinya alam akhirat Allah ciptakan manusia masuk ke sana untuk mempertanggungjawabkan segala amal yang telah diperbuat selama di alam dunia. Apa yang kita tanam selama di dunia, hasilnya akan kita petik di akhirat ini. Kita menanam kebaikan, kita menanam amal soleh selama hidup di dunia, insya Allah di akhirat pun akan dirasakan nikmatnya. Di akhirat sana akan dirasakan nikmat kuburnya, nikmat segala balasan baik Allah berikan kesananya. Kenikmatan akhirat akan Allah timpakan kepada mereka bagi orang-orang yang soleh dan selalu mengamalkan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Lain halnya dengan orang-orang yang selama hidup di dunianya tidak pernah beramal soleh, lebih banyak bermaksiat, lebih banyak melakukan dosa-dosa, lebih banyak meninggalkan perintah-perintah Allah. Maka mau tidak mau di akhirat sana mereka akan merasakan pula balasan atas apa yang mereka perbuat, yaitu siksa kubur atau siksaan-siksaan neraka. Tentang periode hari akhir inilah yang akan kita bahas. Untuk lebih mendetil lagi, untuk lebih lengkapnya lagi, berikut kami akan perlihatkan perjalanan hidup manusia dari mulai lahir ke alam dunia hingga mati nanti. Untuk lebih jelasnya, silakan simak tayangan berikut ini. Akan disampaikan skema tentang bagaimana manusia memasuki alam demi alam, dari mulai alam ruh, kemudian sampai alam ruh, alam rahim, alam dunia, dan hingga berakhir di alam akhirat. Untuk lebih lengkapnya silahkan perhatikan tayangan berikut. Baik anak-anakku sekalian, berikut akan kami tayangkan skema perjalanan hidup manusia dari sejak berada di alam ruh hingga menuju kematian atau alam akhirat nanti. Atau di sini perjalanan hidup manusia hingga mati.
Yang pertama ada alam ruh. Alam ruh ini alam di mana tempat berkumpulnya seluruh ruh yang akan mengisi jasad manusia yang akan hidup di alam dunia. Di sini pula telah Allah tentukan nasib baik buruknya, jodohnya, rezekinya. Tapi ini baru masih berada di alam ruh. Alam ruh ini dikenal pula dengan alam ajali. Atau alam ajal, yaitu zaman di mana jauh manusia sebelum lahir ke muka bumi. Berikutnya ada alam rahim. Setelah alam ruh, manusia memasuki alam rahim. Alam rahim ini alam di mana manusia berada di rahim seorang ibu. Setelah manusia melewati proses tentunya dari pertemuan sel telur dan sperma, kemudian menjadi darah, dari darah menjadi daging, jadi tulang belulang, kemudian dalam usia 4 bulan Allah tiupkan ruh, kemudian tumbuh menjadi embrio janin manusia yang lengkap dengan panca indera dan tubuhnya. Kurang lebih 9 bulan manusia berada di alam rahim ini. Kemudian manusia akan memasuki alam dunia. Inilah alam dunia, alam di mana sedang kita singgahi saat ini, tempat persinggahan manusia sebelum mati. Di alam dunia ini kehidupan manusia jelas nampak berbeda, ada yang bahagia, ada yang sedih, ada yang sukses, ada yang gagal, ada yang katakan ada yang kaya, ada yang miskin. Itu perbedaan kehidupan manusia yang seharusnya manusia lewati, akan dilewati, akan dijalani. Setelah manusia berada di alam dunia, manusia kelak akan memasuki alam barzah atau dikenal dengan alam kubur. Alam kubur ini dapat dikatakan sebagai alam persinggahan sementara sebelum menuju akhirat. Jadi, manusia yang telah meninggal dunia sejak manusia pertama hingga hari ini, mereka jelas belum memasuki alam akhirat, tapi mereka berada di alam barzah, alam kubur, tempat persinggahan sementara sebelum memasuki alam akhirat yang lebih abadi nantinya. Bahkan belum ada di antara mereka yang masuk sudah berada di surga ataupun di neraka, karena mereka masih bertahan di tempat persinggahan sementara, yaitu di alam barzah. Setelah hari kiamat tiba, malaikat Israfil meniup sangkala yang pertama, seluruh alam semesta ini hancur dan manusia pun mengalami kematian. Maka malaikat meniup kembali sangkala yang kedua, maka dihidupkanlah kembali, yaitu memasuki alam ba'ats. Manusia yang ruhnya berkumpul di alam barzah seluruhnya, manusia yang sudah wafat berada dalam barzah, mereka akan dibangkitkan kembali, yaitu di yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Seluruhnya berada di sini. Setelah berada di yaumul ba'ats, entah berapa ratus ribu tahun lamanya, manusia akan digiring menuju alam mahsyar. Alam mahsyar ini alam tempat berkumpulnya kembali manusia setelah dibangkitkan untuk mendapatkan buku catatan amal masing-masing setelah apa yang mereka perbuat di muka bumi. Satu demi satu manusia dipanggil untuk mendapatkan buku catatan amal. Lalu setelah seluruh umat manusia, entah berapa miliar jumlahnya, manusia kemudian digiring ke alam hisab, yaitu alam perhitungan. Manusia akan diperhitungkan amal baik buruknya. Buku catatan amal yang diterima akan dibuka satu demi satu dari sejak akil balik hingga wafat. Setelah seluruh manusia diperiksa buku catatan amal baik buruknya, maka akan digiring kembali menuju alam mizan untuk ditimbang amal baik buruknya. Setelah alam mizan, manusia akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim yang kelak akan menghantarkan mereka masuk surga atau masuk neraka. Inilah gambaran sederhana perjalanan hidup manusia dari sejak berada di alam ruh hingga menuju alam akhirat, berujung di surga atau neraka. Beberapa alam yang akan kita lewati. Sementara saat ini kita sedang berada di alam dunia dan masih bertanya-tanya bagaimana kehidupan kita berikutnya. Apakah akan berakhir di surga atau berakhir di neraka? Naudzubillahi min zalik.
Nah, untuk lebih jelasnya lagi, agar gambarnya lebih besar, lebih lebar, maka silakan perhatikan kembali tayangan berikutnya. Jelas. Nah, ini adalah alam ruh. Ini adalah alam ruh atau alam ajali, alam di mana manusia, seluruh ruh yang akan mengisi jasad manusia yang akan hidup di muka bumi berada di sini. Seluruhnya, bahkan orang-orang yang kelak lahir, anak cucu kita, yang kita tidak tahu jenis kelamin mereka, tidak tahu wajah mereka, tapi ruhnya sudah berada di sini, di alam ruh. Kemudian setelah manusia melewati alam ruh, manusia berada memasuki alam rahim. Alam rahim ini berada di seorang ibu. Setelah suami istri menikah, kemudian melakukan hubungan kelamin, kemudian pertemuan sel telur dan sperma, maka tumbuhlah menjadi darah, menjadi daging, kemudian membentuk tubuh manusia begitu sempurna, dan kemudian memasuki usia 4 bulan, maka Allah tiupkan ruh ke dalam rahim seorang ibu yang di dalamnya sudah tumbuh embrio atau janin. Kehidupan di alam rahim ini tentunya memiliki kadar atau takdir masing-masing. Tidak seluruhnya bertahan hidup sampai dengan kelahiran. Fakta kejadian banyak terjadi. Ada di antara mereka yang baru berupa gumpalan darah, tiba-tiba keguguran. Ada pula yang usia 3 bulan belum diberikan ruh, tapi sudah keluar lagi. Allah tidak menghendaki. Kemudian ada pula manusia janin yang tumbuh sampai dengan 5 bulan, 6 bulan, tapi tiba-tiba ada yang keguguran. Tapi ada pula yang lolos sampai dengan proses menuju kelahiran, 7 bulan, 8 bulan, kurang lebih 9 bulan, janin berada di alam rahim, kemudian lahirlah ke muka bumi. Tetapi kelahiran ini pun berbeda-beda. Ada yang lahir ke muka bumi tapi sudah tidak bernyawa, tapi ada juga yang lahir ke muka bumi dan bernyawa dan hidup hingga saat ini. 9 bulan lamanya kurang lebih kita berada di alam rahim, kemudian manusia memasuki satu demi satu memasuki alam dunia. Di alam dunia ini manusia melewati berbagai fase kehidupan, dari mulai bayi, balita, anak-anak, kanak-kanak, anak-anak, kemudian remaja, dewasa, dan orang tua. Lagi-lagi takdir kehidupan manusia berada di muka bumi ini berbeda-beda. Ada yang Allah kasih jatah umurnya hanya sampai usia bayi. Tidak sedikit pula ada yang sampai balita, sudah diambil lagi oleh Allah. Ada pula mereka yang lahir sampai usia remaja. Kita lihat ada yang sampai usia SMP tiba-tiba meninggal dunia. Usia SMA, lulus SMA, tiba-tiba Allah jemput lagi. Berbeda jalannya, ada yang karena kecelakaan, ada yang karena sakit, atau bahkan tidak menderita apa-apa, tapi Allah ambil kembali. Ada juga yang berhasil melewati masa remaja, berhasil melewati usia dewasa, berhasil melewati usia masa tua, tapi Allah pun akhirnya menjemput kita nantinya. Jadi di sini jatah umur manusia jelas berbeda-beda. Ada yang sampai usia anak, kanak-kanak, bayi, remaja, dewasa, bahkan juga orang tua. Yang jelas tidak ada manusia yang akan abadi bertahan hidup hingga selamanya, karena masing-masing memiliki jatah umur yang berbeda-beda. Kehidupan di muka bumi ini pun selain selain berbeda-beda masa jatah umurnya, berbeda pula nasib baik buruknya. Ada manusia yang mampu bertahan hidup dalam kemiskinan tapi ia bahagia sekali. Tapi ada pula manusia bergelimang harta tapi tidak pernah bahagia hidupnya. Dan ada juga di sini ada kaya, ada miskin, ada gelancar rezekinya, ada tidak pula rezekinya. Ada yang hari ini bertemu dengan kebahagiaan, tapi esok lusa manusia bertemu dengan kesedihan. Tapi hari ini manusia bertemu dengan kesedihan, tapi besok lusa mereka ternyata bisa menikmati bahagia.
Itulah perjalanan hidup di dunia. Manusia tidak ada yang abadi. Hari ini bahagia, insya Allah. Hari ini bahagia, tapi ada kalanya besok bertemu dengan kesedihan. Tapi ketika manusia bersedih, jangan selamanya bersedih, karena ini hidup tidak abadi. Karena esok lusa bisa saja kita hidup bahagia. Nah, hingga pada akhirnya mereka bertemu dengan ajal, akhirnya mereka mengalami kematian. Dan selanjutnya setiap jiwa atau nyawa yang lepas dari raga, manusia akhirnya memasuki alam barzah. Ini adalah gambaran alam barzah di mana seluruh manusia ruhnya masuk, seluruh manusia diwafatkan, masuklah mereka ke alam kubur. Alam kubur ini, alam barzah ini dapat dikatakan sebagai terminal atau tempat persinggahan sementara sambil menunggu datangnya hari kiamat. Alam barzah ini alam yang memisahkan antara dunia dan akhirat. Kenapa? Karena seluruh ruh yang sudah, orang-orang yang meninggal dunia sejak manusia pertama hingga terakhir, mereka berkumpul dulu di alam barzah sampai akhirnya tiba hari kiamat. Gambaran umum di alam barzah ini, manusia akan mengalami dua hal. Pertama, siksa kubur, yang kedua, nikmat kubur. Siksa kubur, di sini mereka akan menerima balasan apa yang diperbuat selama hidup di dunia. Ada yang mereka mendapatkan siksa kubur yang sangat pedih, siksa kubur yang sangat menyakitkan. Oh, ini berarti hasil apa yang ditanam selama di dunia. Banyak sekali dosa maksiat yang diperbuat. Lalu sebaliknya ada yang namanya mereka mengalami nikmat kubur. Ini menandakan hasil dari apa yang mereka tanam selama di dunia. Rajin beribadah, sedekah, beramal soleh, dan melaksanakan kewajiban yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Maka mereka pun bersiaplah mendapatkan nikmat kubur. Itulah alam barzah, alam yang memisahkan alam dunia dan akhirat. Lalu apakah ada yang dapat menyelamatkan siksa kita di kuburan ini? Jelas ada, yaitu doa dari orang yang masih hidup. Inilah Allah akan menghentikan siksa bagi mereka ketika berada dalam kubur apabila ada orang kerabat keluarganya yang masih hidup mendoakan dia. Maka dengan seketika Allah hentikan siksaan tersebut. Inilah pentingnya kita mendoakan orang yang sudah meninggal dunia agar terbebas dan terselamatkan dari siksa kubur. Nah, setelah tiba masanya malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama, maka hancurlah alam semesta ini, terjadilah kiamat. Hancurnya alam bumi ini, alam semesta ini dan isinya, sebagaimana digambarkan pada pelajaran sebelumnya, bagaimana kejadian hari kiamat, itulah yang akan terjadi. Nah, seluruh manusia akhirnya mengalami mati di hari kiamat, dan tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan diri, tidak ada satupun dari terbebas dari jeratan maut, semuanya mengalami kematian pada hari kiamat tersebut. Seluruhnya kembali masuk alam barzah, dan kemudian setelah itu malaikat meniupkan sangkala yang kedua kalinya, maka bangkitlah. Ini adalah gambaran bagaimana alam ba'as atau hari kebangkitan. Setelah kiamat terjadi, seluruh manusia diwafatkan. Maka Allah memerintahkan kembali malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Maka seketika seluruh ruh yang telah dimatikan, seluruh manusia yang telah diwafatkan bangkit kembali dari kuburnya. Disinilah di alam ba'as, alam hari kebangkitan. Dibangkitkannya kembali seluruh umat manusia setelah diwafatkan. Nah, setelah itu perlu diketahui bahwa saat dibangkitkan ini jelas akan berbeda format atau konsep atau wajah-wajah manusia ini akan berbeda sekali. Ada yang dibangkitkan dengan penuh ceria, itu sesuai dengan amal perbuatan mereka. Ada pula yang dibangkitkan dengan muram, menyedihkan, bahkan menakutkan. Itu pula sesuai dengan perbuatan amal mereka ketika di dunia.
Setelah melewati manusia ini di alam ba'as, maka kemudian manusia digiring kembali ke padang mahsyar atau alam mahsyar. Alam mahsyar ini tempat berkumpulnya seluruh umat manusia sejak manusia pertama lahir, yaitu Nabi Adam alaihissalam, hingga manusia terakhir di sini berkumpul. Alam mahsyar ini sebuah alam yang sangat luas sekali, tidak ada pepohonan, tidak ada bangunan yang tinggi, sehingga tidak ada satupun tempat untuk berlindung diri, tidak ada tempat yang dapat digunakan untuk meneduhkan diri, semuanya rata di sini. Tak terbayangkan bagaimana seberapa miliar manusia yang ada di sini, manusia berkumpul di satu tempat yang sama, alam mahsyar. Untuk apakah mereka atau kita berkumpul di sini? Di sini kita akan menerima buku catatan amal baik ataupun buruk. Tadi sudah digambarkan satu demi satu manusia akan dipanggil. Inilah yang perlu diperhatikan. Dari sekian banyak miliar manusia yang ikut berkumpul di sini, kita tidak tahu giliran keberapa dipanggil untuk mendapatkan buku catatan amal tersebut. Selama kita menunggu ini bara api neraka itu, hawa neraka itu sudah terasa ke sini. Dan sebaliknya aroma surga sudah tercium ke sini, sehingga tidak sedikit orang-orang di sini tersiksa oleh keadaan. Karena perbuatan dosanya sampai orang merasa panas, sampai orang merasa tidak kuat menahan keringat yang begitu banyak. Digambarkan ada orang-orang yang tenggelam oleh keringatnya sendiri akibat perbuatan dosa yang telah dia perbuat selama di dunia. Dan sebaliknya ada orang yang tenang, nyaman berada di tempat ini akibat itulah apa yang dia tanam di dunia, itu yang dirasakan pada hari tersebut. Kita satu demi satu akan dipanggil untuk mendapatkan buku catatan amal di sini. Tadi digambarkan ada yang mendapatkan melalui tangan kanannya, itu menandakan catatan amalnya baik. Sebaliknya, ada yang mendapatkan catatan melalui tangan kiri. Ini pula merupakan gambaran, berarti dia catatannya buruk sesuai dengan amal perbuatan. Dari nomor antrian 1 hingga terakhir entah berapa ratus ribu tahun di sini kita berada di sini. Akhirnya setelah habis semuanya, manusia digiring kembali memasuki alam hisab. Setelah buku catatan amal diterima, lalu manusia digiring ke alam hisab. Di alam hisab ini manusia akan dibuka catatan amal dari pertama ia balik hingga akhir kematiannya, hari terakhir wafat. Di sini akan diperlihatkan bagaimana perbuatan tingkah laku seseorang selama di dunia. Ibaratnya CCTV. Kita di dunia sekarang sedang populer adanya CCTV yang akan merekam jejak langkah perjalanan seseorang. Nah, Allah pun memiliki CCTV yang diperlihatkan, disorotkan kepada perbuatan manusia. Dari manusia itu memasuki usia balik hingga wafat, ini akan terbaca, akan terekam perbuatan baik dan buruk, kemana ia melangkah, di mana ia berdiam diri, apa yang dia bicarakan, bahkan apa yang ada dalam hati dan pikiran itu terbaca oleh CCTV-nya Allah. Dan apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat kebaikan, apa yang dia lakukan sebuah dosa dimanapun sekalipun tersembunyi dari pandangan Allah, pandangan manusia, tapi tetap Allah melihatnya. Allah, malaikat Raqib dan Atid mencatatnya. Dan ini dibuka kembali. Tidak ada satupun yang dapat menyangkal, tidak ada satupun yang dapat melawan. Semua manusia mengakui apa yang diperbuat selama itu. Lagi-lagi di sini setiap manusia dipanggil satu persatu, dan untuk selanjutnya manusia setelah selesai semuanya, manusia memasuki alam mizan. Alam mizan ini adalah timbangan amal. Setelah mendapatkan buku catatan, lalu kemudian dihitung. Di sini tibanya ditimbang catatan amal kita. Ada manusia yang mungkin nanti berat amal baiknya, ada pula yang berat amal buruknya. Bahkan mungkin tidak tutup kemungkinan ada yang seimbang. Masing-masing akan nampak kelihatan timbangan amalnya.
Dan selanjutnya setelah seluruh manusia ditimbang amalnya, manusia akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Jembatan Shiratal Mustaqim ini adalah sekedar ilustrasi bagaimana jembatan Shiratal Mustaqim menjulang tinggi, panjang sekali. Dan ini lihatlah, ada orang-orang, gambarannya manusia dipanggil satu demi satu, baru juga ada yang 1-2 langkah melewati, tiba-tiba terjatuh dan langsunglah disantap oleh api neraka yang sangat panas dan mengerikan. Lalu kemudian ada orang yang baru 4 langkah, 5 langkah, baru setengah perjalanan, tiba-tiba terjatuh lagi. Bahkan ada pula orang yang sudah mencapai 3/4 perjalanan jembatan Shiratal Mustaqim, tapi ia terjatuh lagi. Tapi ada pula orang yang mungkin nanti selamat sampai ujung. Ada orang yang cepat, ada orang yang lambat laun melangkahnya, tapi ia lolos, sampailah di ujung jembatan tersebut, sampailah ke surga. Ada pula gambaran orang yang melewati jembatan Shiratal Mustaqim ini biasa-biasa saja. Dan yang lebih membahagiakan, ada orang yang melewati jembatan Shiratal Mustaqim ini dari awal hingga akhir sampai tidak kelihatan, secepat kilat, saking cepatnya. Ini merupakan gambaran bagaimana kehidupan kita selama di dunia melaksanakan perintah-perintah Allah. Apabila kita semangat, cepat melaksanakannya, tidak artinya tidak menanti-nantikan, suka segera, maka dia akan cepat pula melewati. Tapi ada pula orang yang melaksanakan perintah Allahnya biasa-biasa saja, lambat, tapi ia akan sampai juga ke tempat yang dituju. Nah, ini adalah gambaran perjalanan manusia yang jelas yang akan menyelamatkan kita di jembatan Shiratal Mustaqim ini adalah amal ibadah kita. Itu sebabnya kenapa di dalam dunia ini kita diperintahkan, dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh, meninggalkan perbuatan-perbuatan tercela, meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Ini tidak bukan untuk menyelamatkan diri kita pula di alam-alam yang kita lewati. Inilah manusia ketika melewati perjalanan Shiratal Mustaqim ini, ada yang berhasil lolos sampai ke surga, menikmati indahnya surga, menikmati apapun yang Allah sediakan di sana. Silahkan menikmati surga. Tapi ada orang-orang yang tiba-tiba terjerumus ke api neraka, tidak berhasil melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Setelah manusia memasuki surga, abadilah kehidupan mereka di sana, menikmati keindahan surga di sana. Tapi orang-orang yang masuk neraka, abadi pula mereka di sana, dan berbagai penyesalan ada dalam hati mereka. Mengapa tidak baik-baik? Mengapa tidak benar-benar? Mengapa menjauhkan diri dari Allah? Mengapa tidak melaksanakan perintah-perintah Allah? Itulah penyesalan yang sia-sia ketika orang masuk neraka. Ini adalah gambaran surga, contoh ilustrasi. Allah sediakan panorama surga. Allah sediakan apapun yang manusia inginkan, bahkan tidak pernah dinikmati dunia, maka Allah berikan kenikmatan itu di akhirat. Dan ini tak terbayangkan bagaimana sakit pedih perihnya manusia ketika memasuki neraka. Inilah tugas kita di dunia sekarang, adalah bagaimana kita bisa melewati surga. Allah sediakan jalan-jalan menuju surga, tinggal kitanya apakah siap dan mau apa tidak. Dan ini di dunia pula terbentang banyak jalan-jalan menuju neraka, kita jauhi. Uniknya banyak manusia yang melewati jalan yang salah, tapi mereka tidak sadar, bahkan tidak peduli. Gambaran di neraka akan pedih seperti ini. Itulah. Ya, baiklah anak-anak sekalian, telah kita saksikan bersama tayangan mengenai gambaran umum perjalanan hidup manusia dari mulai berada di ajali atau alam ruh hingga manusia melewati perjalanan hidup di dunia dan memasuki alam akhirat dan berujung di hari keabadian atau di
akhir dari perjalanan hidup manusia, itu surga atau neraka. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Intinya apa yang kita saksikan, apa yang kita pelajari, mudah-mudahan jadi banyak hikmah yang dapat kita ambil. Yaitu apabila kita ingin selamat di dunia juga menuju akhirat, mari kita berlomba-lomba untuk beramal soleh. Mari kita berlomba-lomba untuk mengamalkan segala apa yang telah Allah perintahkan, memperbanyak amal ibadah, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jangan sekali-kali lidah kita terjerumus, jangan sekali-kali kaki kita melangkah ke tempat yang Allah haramkan, jangan sekali-kali kita meninggalkan perintah-perintah Allah, jangan sekali-kali kita terbujuk rayu setan sehingga setan tertawa bahagia karena kita terjerumus ke dalam dosa dan menemani mereka di neraka. Iman kepada hari akhir, mempercayai adanya hari kiamat, perlu ditanamkan keyakinannya dalam hati dan perlu dibuktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Intinya, hikmah dari mempelajari iman kepada hari akhir ini harus benar-benar ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu diantaranya dengan kita beriman kepada hari akhir, maka kita berusaha untuk meningkatkan amal soleh, meningkatkan amal ibadah, karena kita ingin melewati alam-alam berikutnya dengan tenang, dengan bahagia, dan dengan selamat. Kemudian senantiasa kita melaksanakan perintah-perintah Allah jelas dan menjauhi larangan-larangan. Demikian pelajaran yang dapat disampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua dan mudah-mudahan kita berikan hidayah serta taufik untuk senantiasa berada di jalan yang diridhoi, istiqomah dalam taat kepada Allah dan istiqomah dalam menjauhi larangan-larangan Allah, dan kita menjadi penghuni surga. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.